Halo semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Video kali ini aku akan berbagi kisah kepada kalian gimana sih pengalaman aku ketika mengikuti UTBK SBMPTN 2020. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa bermanfaat, berkembang, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Aku ingatkan lagi bagi kalian, sebentar lagi kan sudah pendaftaran SNMPTN. Aku sudah membuat video banyak banget tentang SNMPTN. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau cek di playlist aku tentang SNMPTN. Kalian bisa tonton videonya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, dimulai dari karena aku gagal SNMPTN 2020 ya, jadi itu pasti. Terus untuk move on itu memang susah-susah gampang. Aku move on itu maksudnya udah bisa melupakan dari SNMPTN itu, udah nggak sedih lagi sekitar 3-4 hari setelah pengumuman SNMPTN. Setelah pengumuman pun aku sudah bertekad untuk aku harus segera siap-siap UTBK nih gitu, karena materinya masih banyak banget. Terus juga karena pandemik di rumah aja udah ngerasain bosen-bosennya kan gitu. Tapi di sisi lain aku harus berjuang lagi di SBMPTN. Aku nggak mau seperti ini lagi gitu, aku nggak mau gagal lagi. Aku kembali pulih, kembali tenang, aku sudah siap untuk belajar kembali. Dan mulai hari itu aku belajar apa sih yang masih kurang, terutama di fisika dan juga di matematika TPA kan. Itu menurut aku paling susah sih, karena nggak bisa kita masukin rumus terus dapat jawabannya tuh nggak bisa. Di situ kita ditantang untuk menalar dan membuat rumus sendiri, baru kita menentukan jawabannya. Dan kembali lagi kendalanya tuh di waktu. Sudah mencoba tryout banyak banget kan, tapi ya sama aja gitu. Aku masih lemah di 2 mapel itu. Jadi selama itu ya di rumah belajar, sampai belajar, dan belajar, latihan soal itu jangan kasih kendor. Banyak banget variasi-variasi soal, misalnya dari buku, dari internet, dari YouTube, dan lain-lain, itu harus kalian kumpulin. Nah, biasanya aku buat catatan tuh. Biasanya dari manapun itu, aku catat kembali setelah aku dengerin gimana penjelasan dari materinya. Karena aku tipe yang suka nyatet, jadi apa-apa aku catet, guys. Ini contohnya, aku punya nih, masih aku simpan. Nah, ini kan kertas binder gitu ya. Jadi kayak gini. Tuh. Ini catatan-catatan aku. Jadi ini catatan aku dari awal, banyak banget, kelihatan nggak? Nah, dari awal tuh, ini soal-soal terutama kuantitatif deh. Kalau kuantitatif TPS itu aku lebih sering nyatet. Soalnya variasinya kan banyak banget ya kalau kuantitatif. Banyak banget. Tuh, hampir segini kuantitatif itu. Banyak banget ini kuantitatif, dan juga beberapa ada yang PBM, PPU gitu. Tapi seru banget gak sih? Kalau kalian ngejalaninya itu enjoy, terus nikmati, kalian pahami, itu bakal enak gitu. Terus gak sadar kalau catatanku udah banyak banget gini, udah satu binder itu tebel banget. Terus lanjut, kan awalnya kan TPA dan TPS ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan, yang awalnya UTBK 2 kali, dirubah tuh jadi 1 kali aja. Terus semakin sedih kan. Nah, setelah diubah 1 kali, waduh, semakin pusing karena materinya itu super banyak. Terus semakin lama ternyata tidak memungkinkan kalau TPA dan TPS. Terus tiba-tiba saat itu aku habis belajar kimia, habis nyatet soal-soal kimia itu, ya ampun udah pusing kan. Sore-sore dapat info, pas aku baru buka HP, loh, ternyata UTBK cuma TPS aja, ada info baru dari LTMPT. Duh, langsung kaget kan. Saya juga di satu sisi senang, di sisi lain juga sedih. Sedihnya karena, ya ampun selama ini itu TPS, aku jarang pegang gitu. Dan aku ngejarnya yang TPA, yang banyak banget, dan sudah aku targetin, aku mau unggul di mapel apa, gitu kan. Nah, ya kaget juga sih gitu, tapi juga seneng. Tapi sedihnya lagi juga sayangnya semakin berat kan, karena TPS kan dasarnya bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Terus untuk matematika kan juga nalar kan gitu, jadinya semangat semakin ketat.
juga nggak tahu nanti nilainya seperti apa, udah pusing banget deh. Pokoknya habis itu aku langsung muter otak, gimana nih ini yang buku-buku, udah beli buku-buku banyak, udah nyatet materi, ya ampun, terus harus di take down semuanya, langsung fokus ke TPS. Dah ketika belajar TPS itu, ya ampun, ternyata materinya nggak seperti aku bayangin kan kiranya kan membawa bacaan gitu, katanya TPS tuh luas banget, dan ya ampun tuh rasanya nggak bener-bener nggak aku pikir sama sekali. Dari kuantitatif yang super ya ampun banyak banget gitu loh, variasinya tuh macem-macem modelnya. Terus untuk yang PBM itu banyak banget hafalannya, kata baku dan lain-lain. Untuk PPU itu pemahaman banget, aku lemahnya di PPU sih selama tryout, gak tahu kenapa. Jadi kayak isinya kalau PPU kan ide pokok, ide bacaan, terus ada bahasa Inggrisnya juga kan, terus waktunya juga terbatas, teksnya tuh panjang banget. Selama tryout tuh banyak banget teks-teks panjang, dan itu membuat aku harus bisa belajar buat baca teks cepat, memahami teks dengan cepat, dan juga langsung tek jawabnya gitu loh. Terus kalau kuantitatif kan itu ya, kemampuan nalar kita diuji, terus kita cepet aja gitu dalam jawabnya. Kalau kita udah punya dasar itu tuh bakal gampang kok sebenarnya kuantitatif. Nah, ini aku juga ngeprint guys soal-soalnya. Jadi kalau aku download itu kayak lihat di laptop tuh kurang gitu kan, karena aku suka coret-coret. Jadi semuanya aku print. Terus aku coret-coretin di sini. Tuh kayak gini gitu. Biasanya aku coret-coretin gitu, banyak banget. Dari tryout manapun gitu biasanya aku print, aku catat lagi, aku tulis lagi, terus aku bahas lagi. Apa sih aku kurangnya di mana gitu. Jadi di kertas-kertas inilah gitu. Jadi banyak banget kertas. Ini kalau tipenya kayak aku ya, yang suka nyatet, yang suka coret-coret, yang suka utek-utek gitu. Gitu. Cerita aku kalau belajar itu dibuat schedule gak sih gitu, misalnya hari ini apa, ya aku buat schedule biasanya. Hari ini misal PPU, terus besok BBM, terus besok PPU, terus besok kuantitatif. Kadang kuantitatif itu aku jadwalnya aku tambahin di hari apa gitu, karena juga nyicil juga kan banyak banget. Terus juga dari YouTube dan lain-lain tuh banyak banget itu bertebaran, di Twitter bertebaran akun-akun ambis atau banyak soal, itu banyak banget guys. Jadi kalian harus explore itu semua, dan jangan lupa catat. Kalau kalian simpan, kalau kalian SS aja itu sama aja, nanti bakal numpuk di HP, terus kalian males buat nyatat. Jika kalian udah dapat soalnya, itu langsung kalian catat kalau bisa. Cicil lah, nanti enjoy aja lah, sambil dengerin musik lah, atau makan atau apa, nanti buat kalian seneng aja. Jadi belajar UTBK itu jangan tertekan, santai aja, bawa enjoy. Kalau ditanya pakai buku nggak sih kak, beli buku nggak sih yang tentang SBMPTN gitu, iya aku beli gitu. Tapi karena aku sekarang nggak di rumah ya, itu bukunya ada di rumah, itu bukunya yang tebel-tebel gitu loh. Kalau kalian beli di Gramet, yang itulah pokoknya, aku lupa namanya apa, yang buku tentang SBMPTN yang tebel-tebel gitu, nanti aku kasih gambarnya di sini deh kayak gitu. Terus aku juga punya buku yang satunya bisa digunakan, pengen banget digunakan pada teman-teman aku juga tuh pengen gunain. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, DM aku aja ya. Aku beri saran bagi kalian untuk mengikuti tryout. Kan banyak banget kan tryout online dari platform itu kan ikuti deh, dan itu bisa menjadi tolak ukur kemampuan kalian. Nah, jadikan tolak ukur saja ya, tapi jangan dijadikan patokan nilai kalian gitu. Misalnya di tryout ini kan dapat nilai tinggi gitu, di tryout ini loh kok malah nilai kalian down gitu, dan jangan jadi beban mental gitu, karena tryout itu bukan gambaran umum hasil kalian nanti pada saat UTBK, itu jauh banget guys gitu. Dan jujur, UTBK 2020 kemarin itu benar-benar jauh banget dari ekspektasi. Dan soalnya itu beda jauh dari tryout, beda jauh dari UTBK tahun sebelumnya. Benar-benar deh, jadi gak bisa ditebak. Ya banyak-banyak latihan soal aja, semakin banyak kalian latihan soal, di tryout juga itu ambil latihan soalnya aja, semakin banyak kalian latihan, jadi kemampuan kalian itu bakal semakin terasah. Ya kendala saat belajar UTBK ya itu sih, kita kan kalau pada saat pandemi kemarin kan di rumah aja ya. Yang pertama ya pasti jenuh, bosan gitu, kayak gak ada hiburan, tetap di rumah aja gitu, mau ngapain lagi gitu kan. Jadi kayak materi tuh kayak berdek kayak di sini terus gitu loh guys, kita gak ada refreshing sama sekali. Beda kalau
nggak ada pandemi, kita bisa belajar di luar atau bisa belajar di bimbel sama guru-guru tentor, sama teman-teman, diskusi bareng, itu lebih seru kan, lebih efektif gitu loh. Tuh, selain kita tertekan di rumah aja, terus gara-gara tryout juga, itu juga bisa menjadi pengaruh sih buat mental dan diri kita, karena selain ikutnya online, kita nggak bisa kita nggak bisa bebenah, dan kadang itu menjadi toksik bagi diri kita. Terus tiba-tiba mental kita menjadi down gitu loh, menjadi insecure melihat nilai TO orang lain. Biasanya setiap hari lihat sosial media, pada share-share nilai-nilai TO-nya, terus lihat-lihat nilai TO yang mencapai 1000+. Nah, itu termasuk tantangan sih selama belajar UTBK. Oke, jadi saran aku bagi kalian para pejuang PTN, para pejuang SBMPTN, kalian kalau belajar UTBK itu dibawa enjoy, dibawa happy aja, jangan tertekan, jangan bosen, jangan dibuat sulit-sulit gitulah gitu. Jadi semuanya itu tergantung diri kalian, kembali kepada diri kalian. Kalau kalian udah belajar lama pun selama beberapa bulan, tetapi nanti pada saat UTBK down, ngeblank, itu sama aja kan, percuma. Mental kalian malah keganggu, terus kalian takut atau panik, itu sama aja, menggagalkan semuanya. Tapi kalau kalian calm, tenang, terus misalnya belajar UTBK hanya sebulan atau beberapa minggu, tapi kalian udah siap dan mental kalian kuat, percaya diri, nanti hasilnya juga maksimal. Jadi hasil itu juga tergantung dengan proses dan juga usaha kalian. Satu lagi, jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa itu merupakan penolong dari segalanya. Dan berdoa kalian juga bisa menenangkan diri kalian, bisa fokus, dan ada pertolongan dari Tuhan tentunya. Oke, sekian cerita singkat dari aku ketika pengalaman mengikuti UTBK dan juga pengalaman belajar aku saat UTBK. Jadi jika kalian masih tanya, boleh DM aku di Instagram, linknya ada di deskripsi. Juga bisa komen di kolom komentar, ceritakan pengalaman-pengalaman kalian ketika belajar UTBK ya. Terus sharing pengalaman kalian juga boleh. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, share, dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa bermanfaat, bisa berkembang, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you! Bye-bye!